Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru yaitu break even point atau sering disingkat BEP. Apa itu BEP? Nanti akan saya jelaskan melalui video berikut ini. Break even point atau BEP dapat didefinisikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana suatu usaha dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan maupun tidak menerima kerugian. Nah, di sini keuntungan atau kerugiannya sama dengan 0. Hal ini terjadi karena apa? Terjadi bila perusahaan dalam operasinya volume penjualannya hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel atau hanya menutup total biaya produksinya saja. Kemudian, apa manfaat dari mempelajari BEP ini? Nah, BEP ini dapat dijadikan sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Maksudnya bagaimana? Setelah kita mengetahui total cost dari usaha kita bisa merencanakan laba yang ingin kita peroleh dengan menghitung BEP-nya. Kemudian, yang kedua yaitu memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Ini nanti bisa dilihat pada grafik BEP-nya. Pada penjualan berapa, keuntungannya berapa, ataukah sudah mencapai titik BEP atau belum, itu nanti bisa dilihat melalui grafiknya. Kemudian yaitu mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Maksudnya bagaimana? Setelah kita menghitung atau melihat grafiknya, pada titik akhirnya kita bisa melihat laba dari suatu usaha itu secara keseluruhan. Selanjutnya mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Jadi lebih simpel ketika kita melihat sebuah grafik. Selanjutnya yaitu menghitung BEP. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama yaitu komponen penghitungan dasar. Yang pertama yaitu fixed cost atau biaya tetap. Apa itu? Biaya yang jumlahnya konstan atau tetap, baik itu ada ataupun tidak ada suatu kegiatan produksi. Atau baik produksinya kecil maupun produksinya besar, kita tetap mengeluarkan biaya yang sama besar. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel ini sifatnya dinamis, artinya bagaimana? Bergantung jumlah volume produksinya. Jadi artinya ketika jumlah produksi itu kecil, variable cost-nya juga kecil. Dan sebaliknya ketika produksinya meningkat, jumlah variable cost-nya juga ikut meningkat. Yang terakhir yaitu selling price atau harga penjualan. Di sini harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Artinya harga yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk menerima suatu barang atau jasa. Selanjutnya yaitu strategi menetapkan harga jual makanan khas daerah. Kita ketahui harga jual tadi juga mempengaruhi perhitungan dalam BEP. Tentunya ada berbagai strategi untuk menetapkan harga jual. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah pelanggan atau konsumennya. Maksudnya bagaimana? Jadi pastikan bahwa harga jual yang ditetapkan akan dapat diterima oleh pelanggan. Jadi pelanggan itu mampu membeli sesuai dengan harga yang kita tetapkan. Kemudian harga yang diberikan terjangkau dan berbanding lurus dengan kualitas barang. Jangan kualitas barang jelek tapi harganya tinggi. Itu juga dapat mempengaruhi pelanggan untuk mau membeli suatu barang. Selanjutnya yaitu pesaing. Jadi harga jual produk harus dapat bersaing dengan harga jual produk yang sama di pasaran, tapi tetap memperhatikan tingkat keuntungan yang ingin kita peroleh. Harganya bisa lebih rendah atau sama, tapi kita tetap memperoleh keuntungan dari perhitungan harga pokok produksi kita tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya. Pastikan harga jual produk yang ditetapkan dapat menutup biaya-biaya yang telah terjadi atau dikeluarkan. Artinya kita nanti harus jeli dalam menghitung
biaya agar semuanya tercover dalam penentuan harga. Selanjutnya adalah kemanfaatan untuk usaha. Keuntungan yang diharapkan dapat tercapai dengan menetapkan harga jual tadi, sehingga nanti dalam pengembangan usaha kita bisa lebih lancar. Nah, berikut adalah rumus BEP. Di sini saya berikan dua rumus, ada yang berwarna merah dan berwarna kuning. Berikut keterangannya. Nah, saya bahas dulu untuk yang saya beri tanda merah. Ada BEP unit dan BEP rupiah. BEP unit di sini adalah BEP dalam satuan barang dengan BEP rupiah dalam bentuk rupiahnya. Nah, saya bahas dulu yang merah. Untuk BEP unit di sini yang berwarna merah, ini kita menggunakan variable cost unit. Fixed cost-nya dibagi dengan harga dikurangi variable cost unit. Nah, kalau kalian lihat di BEP rupiah, sebenarnya ini rumusnya sama, tapi dalam rupiah ini kita kalikan dengan harga jual. Untuk rumus yang merah ini digunakan ketika kita tidak mengetahui variable cost total, sedangkan hanya diketahui variable cost unitnya. Nah, jadi di sini nanti kita juga malah bisa menghitung BEP-nya berapa, sehingga kita bisa merancang total biaya yang akan kita keluarkan berapa. Dari mana rumus ini nanti akan saya pecah atau breakdown dari rumusnya. Kenapa ada rumus yang merah dan kenapa ada rumus yang kuning dan bagaimana penggunaannya. Selanjutnya untuk rumus yang kuning ini digunakan ketika kita mengetahui biaya variabel total dan berapa biaya tetapnya. Jadi kita bisa menghitung total cost-nya. Jadi total cost dibagi P. Rumusnya sama. Kalau untuk BEP rupiah, kita perhatikan rumusnya sama dengan BEP unit, cuma dikalikan dengan harga jual, sehingga kita mengetahui dalam jumlah berapa rupiah ketika mencapai titik impas. Nah, terkadang di buku lain ada yang menuliskan BEP harga juga dengan rumus total cost dibagi Q. Kalau kita perhatikan rumusnya, ini sama dengan rumus kita mencari harga pokok produksi. Jadi sehingga kita mendapatkan harga dasar. Makanya ketika kita menjual dengan harga dasar tersebut dengan total pendapatan atau penjualan yang sama, kita akan mendapatkan total biaya yang sama. Maka dianggap seperti kita BEP harga. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, saya akan bedah dari mana rumus BEP ini. Kita ingat BEP adalah titik impas, artinya total cost atau total biaya sama dengan total pendapatan atau total revenue. Nah, total cost ini jika dipecah nanti akan mendapatkan fixed cost ditambah dengan variable cost totalnya berapa. Sedangkan total pendapatan harga jual dikalikan dengan jumlah unitnya atau Q, jumlah produksi. Nah, fixed cost dan variable cost. Variable cost-nya ini juga bisa dipecah lagi menjadi variable cost unit dikalikan Q atau fixed cost total dibagi Q. Nah, sedangkan P dan Q-nya sama. Nah, masing-masing kanan dan kiri sekarang sudah punya Q. Kita pindahkan fixed cost-nya tetap, P, Q-nya tetap, variable cost unit dikalikan Q-nya kita pindah ke kanan. Jadi menjadi negatif. Nah, kemudian kita keluarkan Q-nya sama dengan P dikurangi variable cost unit. Sehingga didapatkan Q. Q di sini adalah satuannya unit. Mendapatkan rumus fixed cost dibagi harga jual dikurangi variable cost dalam satuan unitnya. Sehingga Q ini nanti akan menjadi BEP unit. Perhatikan lagi, tadi di kotak berwarna kuning ada TC per P. Nah, Q-nya kita anggap sebagai BEP unit. Nah, kita kan bisa menuliskan di sini TC sama dengan P kali Q kan. Nah, sehingga kalau kita mencari Q sama dengan TC bagi P. Atau bisa juga Q sama dengan fixed cost ditambah variable cost total dibagi dengan harga jual. Itu juga bisa mencari BEP unitnya. Selanjutnya kita ke grafik BEP. Berikut adalah
gambaran dari grafik BEP. Nah, jika kita perhatikan di sini ada warna oranye yang tua, ini adalah fixed cost atau biaya tetap. Karena biaya tetap itu jumlahnya sama, jadi grafiknya di sini kita tuliskan lurus. Selanjutnya di sini ada warna oranye yang lebih cerah, ini adalah variabel cost atau biaya variabel. Cara menghitungnya dari titik fixed cost, karena nanti variabel cost ini akan ditambahkan dengan fixed cost, sehingga kita dapatkan total biaya atau total cost-nya. Jadi ingat, karena total cost sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost, sehingga didapatkan garis orange ini yang menandakan total biaya. Kemudian ada garis biru atau di sini menunjukkan total pendapatan. Jadi jumlahnya terus meningkat dengan pertambahan jumlah. Nah, kemudian garis X ini adalah jumlah unit terjual dan Y-nya adalah keuntungan atau kerugian. Titik pertemuan antara total cost dengan total revenue nanti akan mendapatkan break even point. Nah, di sini titiknya. Ketika kita tarik ke bawah, kita akan mendapatkan BEP unit atau jumlah unit yang harus terjual untuk mencapai titik impas atau BEP. Ingat, di sini adalah titik impas. Nah, artinya bagaimana? Ketika penjualannya masih di bawah titik impasnya, artinya suatu usaha itu masih mengalami kerugian karena belum mencapai titik impas. Sedangkan ketika penjualannya sudah di atas titik impas, artinya suatu usaha itu sudah mengalami laba atau keuntungan. Ini adalah titik atau area rugi, di sini adalah area laba. Saya lanjutkan dengan contoh soal. Nah, seperti dulu, ini adalah contoh pembuatan gado-gado sebanyak 50 porsi dalam 5 hari kerja seminggu. Jadi ada 20 hari kerja. Nah, sama investasi alat dan mesinnya di sini kita dapatkan 20.000 dalam bulan. Kemudian biaya variabelnya ada 365.000 dalam satu kali produksi dan 7.300.000 dalam satu bulan. Nah, biaya tetapnya di sini kita dapatkan 300.000 dalam bulan sehingga satu kali produksinya Rp15.000. Nah, berapa total biayanya? Total biayanya Rp380.000. Kemudian harga pokok produksinya berapa? Tinggal dibagi dengan jumlah produksi. Di sini didapatkan Rp7.600. Nah, harga jualnya kita bisa membandingkan dengan harga pesaing yang harganya 8.000 sampai 12.000. Kita bisa tetapkan harga jualnya Rp10.000. Nah, penerimaan kotornya bagaimana? Ketika dijual dengan harga Rp10.000, kita akan mendapatkan total pendapatan Rp500.000. Tinggal kita kalikan saja. Nah, labanya penerimaan kotor dikurangi total biaya 500.000 dikurangi 380.000. Jadi labanya adalah 120.000. Nah, kita sudah ketahui fixed cost-nya 15.000, variable cost-nya 365.000. Total cost-nya bagaimana? Tinggal dijumlah, yaitu 380.000. Harga jualnya 10.000 dan total pendapatannya 500.000. Nah, berapa BEP-nya? BEP-nya kita gunakan rumus yang ini karena kita bisa mencari total cost-nya. Total cost-nya 380 dibagi P harga jual. Jadi 380.000 dibagi 10.000 jadi 38 unit. Padahal tadi total produksinya adalah 50 unit. Artinya bagaimana? Ketika terjual 38 unit, artinya total biayanya atau biaya produksinya sama dengan 0. Nah, ketika terjual 39 saja itu kita sudah mengalami laba karena tadi produksinya adalah 50. 38 ini adalah titik impasnya. Nah, berapa BEP rupiahnya? Tinggal kita kalikan saja dengan harga jual, yaitu 380.000. Nah, sama kan? BEP rupiah sama dengan total biaya.
Nah, selesai untuk pertemuan kali ini. Nah, tugasnya yaitu setelah memahami materi ini, saya punya satu pertanyaan, yaitu apakah BEP itu sama dengan balik modal? Coba jelaskan analisismu. Yang kedua, coba hitung BEP unit untuk rancangan usaha yang sudah kalian buat, dengan menuliskan diketahui biaya-biayanya dan hitungan BEP unitnya berapa. Tugasnya ditulis tangan dan dikumpulkan dalam bentuk foto ke PC Mapel. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.